Hai guys, kali ini Mince mau melanjutkan ringkasan cerita sinetron Cinta di Dalam Perjodohan episode 23. Namun seperti biasa, sebelum Mince mulai ceritanya, klik dulu tombol like, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Mince doain jadi orang tajir, terhindar dari orang-orang bau anyir yang suka nyinyir. Amin. Sudah kan? Baiklah kalau sudah. Mince mulai ceritanya. Di episode kali ini, diceritakan jika Naila menemui Hendra dan langsung tanya soal Edwin. Hendra tercekat dan jadi bertanya heran. Naila sambil mengingat kecelakaan yang merenggut nyawa ibunya lalu mau tanya apa Edwin terlibat dalam kecelakaan itu. Namun belum sempat Naila ngomong, Cemara tiba-tiba muncul sambil bilang ke Herman, "Hei sayang." Naila tentu saja kaget karena baru tahu jika Cemara dan Herman ternyata punya hubungan spesial. Cemara juga jadi kaget begitu tahu jika Naila ada di sana. Cemara pun jadi gelagapan dan mau cari-cari alasan. Namun Hendra keburu memotong ucapan Cemara. Hendra bilang, "Buat apa ditutup-tutupi? Kita kan emang sepasang kekasih." Naila makin kaget. Sementara itu Cemara jadi salah tingkah. Di tempat lainnya, Aska yang geram karena tahu Naila ternyata berada di rumah papahnya mau menerabas masuk. Namun Edwin keburu datang dan langsung menahannya. Aska pun jadi makin geram dan langsung mencengkram kerah baju Edwin sambil bilang, "Kenapa kamu ceroboh sekali? Gimana kalau Naila tahu?" Edwin sambil mendorong Aska lalu bilang, "Gak ada urusan sama lu." Aska pun jadi emosi dan hendak memukul Edwin. Namun saat itu Aska melihat Naila yang ternyata sudah keluar dari dalam rumah Hendra. Aska pun tercekat dan langsung terdiam. Begitu juga Edwin. Sementara Naila langsung bertanya ketus, "Apa? Kok diem? Kenapa kalian nutupin dari aku? Jadi kalian tahu?" Aska dan Edwin pun jadi cemas, mengira jika Naila bahas soal kecelakaan Adrianto. Aska pun jadi gelagapan dan bilang dia akan jelasin semuanya. Naila pun lalu melanjutkan ucapannya, "Aska harus menjelaskan kenapa Bapak harus menutupi jika Tante Cemara dan Pak Hendra punya hubungan khusus." Aska dan Edwin pun sama-sama terkesiap. Sementara Naila terus mendesak Aska untuk memberikan jawaban. "Kenapa Bapak enggak bilang sama saya kalau Pak Hendra sama Tante Cemara punya hubungan khusus? Apa Gio tahu? Kalau enggak, Pak Aska bisa ngerti enggak perasaan Gio?" Aska pun jadi mati kutu. Sementara itu Edwin diam-diam lalu menyelinap pergi. Melihat Aska diam saja, Naila pun jadi bete dan langsung mengajak Aska pergi. Mereka lalu masuk ke dalam mobilnya Aska. Di dalam mobil, Aska lalu tanya, "Kenapa kamu cari Papa?" Naila malah jadi bete dan jawab, "Gak usah kepo." Aska pun lalu bilang, "Dia papa saya. Jadi saya harus tahu alasannya." Naila yang emang lagi ingin mencari tahu soal kecelakaan mau yang membuat mamahnya dan Om Adrianto kehilangan nyawanya malah menatap tajam Aska. Aska pun jadi mengernyit heran. Naila lalu bilang, "Tolong tarik jaket Bapak." Aska kaget dan jadi cemas, khawatir jika Naila melihat tato yang ada di tangannya. Sementara itu Naila langsung menarik tangan kanan Aska dan melihatnya. Di sana ternyata tidak ada tato. Aska lega karena Naila tidak melihat tangan kirinya. Aska pun lalu bilang, "Puas kamu?" Naila terdiam dan sesaat kemudian lalu tertawa sambil bilang, "Sorry Pak, soalnya saya lagi mengawasi orang bertato bulan sabit." Aska pun kaget lagi dan langsung terdiam, khawatir jika Naila akhirnya melihat tato bulan sabit yang ada di tangan kirinya. Tak lama kemudian Aska dan Naila pun akhirnya sampai di kantornya Gio. Naila pun lalu bilang ke Aska, "Bapak harus jelasin semuanya." Aska masih terdiam, karena masih cemas soal ucapan Naila yang bilang soal tato bulan sabit. Naila pun jadi heran. "Kok diem? Ayo ikut masuk." Aska terkesiap dan langsung jawab, "Buat apa nemuin Gio? Enggak. Saya tunggu di sini aja."
Naila pun jadi bete dan langsung beranjak ke ruang kerjanya Gio. Di dalam Gio ternyata lagi bicara dengan resepsionis lewat intercom. Jadi dia sudah naik ke atas? Bikinin minum. Ya, oke, saya tunggu. Gio pun mengakhiri panggilan sambil rapihin baju dan rambutnya dan kemudian semprotin parfum ke sekujur tubuhnya. Saat itu pintu ruangannya terbuka. Gio pun kaget dan buru-buru masukin parfum ke lacinya sambil tersenyum manis ke Naila. Hai Nai. Naila pun lalu menghampiri. Gio pun bertanya heran. Ada apa Nai? Kayaknya serius banget. Naila lalu bilang, ada urusan penting. Ikut. Yuk. Gio kaget dan makin heran. Ikut kemana Nai? Aku baru pesen minuman buat kamu. Naila tidak menghiraukan ucapan Gio dan malah menarik tangan Gio. Azka yang berada di tempat lainnya lagi termenung gelisah karena tahu jika Naila selama ini mencari pembunuh ibunya lewat tato bulan sabit. Azka jadi mikir. Azka nggak sadar di belakangnya ada Naila yang lagi mendekatinya sambil menarik tangan Gio dan hampir melihat tato di tangan Azka. Namun tiba-tiba ada seorang pegawai lewat, menyapa Azka sambil menyapa Gio yang ada di belakangnya. Azka pun terkesiap dan buru-buru merapikan jasnya agar bisa menutupi tatonya. Sementara itu Naila sambil terus menarik Gio lalu mendekati Azka. Gio pun jadi heran. Begitu juga Azka. Naila pun lalu bilang, kalian ini kan saudaraan. Azka dan Gio sama-sama kaget. Gio pun lalu bilang, jangan ngaco kamu Nai. Saudaraan dari mana? Naila pun jadi heran dan bilang, Gio, kamu nggak sadar apa kalau Tante Tumor adalah kekasihnya Pak Hendra? Gio kaget dan jadi geram. Saat itu juga Gio menghentakkan tangannya dan langsung pergi ninggalin Naila dan Azka. Naila pun kaget dan langsung memanggil Gio namun Gio tidak menghiraukannya. Naila pun jadi bingung dan langsung menatap Azka sambil bilang, Pak Azka jangan diem aja dong. Ayo baikan sama Gio. Azka malah menepis tangan Naila sambil bilang, gak akan pernah. Azka pun lalu pergi. Naila pun jadi bingung dan bergumam heran. Bener-bener deh. Kayak anak kecil semua. Di tempat lainnya, Renata lagi makan siang bersama teman-temannya. Teman Renata pun lalu tanya soal hubungan Renata dengan gebetannya. Renata pun jadi heran dan tanya gebetan apa? Ada-ada aja kamu. Mana pernah aku punya gebetan? Teman-teman Renata pun jadi tersenyum dan bilang, maksudnya yang ngejar-ngejar kamu itulah. Yang rambutnya putih. Renata pun akhirnya paham jika yang dimaksud sama teman-temannya itu adalah Herman. Renata pun lalu bilang, dia nggak akan pernah berani muncul lagi. Di saat yang sama HP teman-temannya Renata bunyi, ada notifikasi pesan masuk. Mereka pun melihat HP-nya. Ternyata ada pesan dari seseorang yang mengirimkan foto saat Renata lagi berduaan sama Herman. Teman-teman Renata pun jadi tersenyum dan bilang, gak berani muncul lagi. Maksudnya gak berani muncul terang-terangan atau gelap-gelapan. Renata pun jadi bingung. Teman-teman Renata sambil cekikikan lalu memperlihatkan HP-nya. Renata pun jadi jengkel begitu melihat fotonya saat lagi berduaan dengan Herman. Di saat yang sama Wilona datang ke kantor Gio. Tak lama Wilona berpapasan dengan Gio. Wilona pun langsung menyapa Gio namun Gio terus jalan melewatinya. Wilona pun karuan jadi heran. Kok Gio gitu sih? Tega banget dia cuekin aku. Wilona pun lalu teriak. Gio, aku mau ketemu kamu. Gio. Namun Gio tidak peduli dan malah terus jalan. Wilona pun jadi gusar dan akhirnya sadar jika para karyawan yang ada di sana lagi memperhatikannya. Wilona pun lalu marahin para karyawan. Apaan lihat-lihat? Para karyawan pun jadi ketakutan dan langsung melanjutkan kembali aktivitasnya. Di saat yang sama Naila muncul, melewatinya. Wilona tercekat dan perhatiannya beralih ke Naila. Wilona pun jadi curiga jika Naila yang sudah mempengaruhi Gio saat itu juga. Wilona langsung mendorong Naila hingga membuat Naila terhuyung jatuh. Naila karuan jadi kaget dan heran.
Namun Wilona langsung bertanya ketus. Pasti kamu yang pengaruhin Gio biar Gio menjauhi aku kan? Naila pun jadi makin heran. Sementara Wilona yang emang lagi kesal lalu mencak-mencak omelin Naila. Jawab. Asal lo tahu. Dari semua orang yang kenal Gio, cuma gue yang selalu berusaha ingetin dia terutama soal warisan. Jadi gue yakin, lo pasti sengaja pengaruhin dia biar Gio benci sama gue biar lo bisa dengan gampang kuasain harta peninggalan Om Adrianto. Naila pun jadi menghela nafas dan langsung menarik Wilona buat duduk sambil bilang, kita harus bicara. Wilona yang emang lagi kesal malah menghentakkan tangan Naila. Namun cengkraman Naila begitu kuat. Naila pun lalu bilang ke Wilona, aku kasih tahu sama kamu ya, Will. Aku sama sekali nggak pernah mimpi jadi orang kaya hanya karena ngambil uang orang lain. Aku cuma anggap uang hasil keringat sendiri lebih mulia. Wilona yang emang lagi kesal malah mencibir sinis. Munafik. Mana ada orang yang nggak silau sama duit apalagi duit yang didapat karena warisan. Ibarat dapat durian runtuh udahlah, nggak usah pura-pura baik. Naila pun jadi kaget dan langsung bilang, Will, dengerin dulu. Namun Wilona malah memotong ucapan Naila. Denger Nai. Gio sama Tante Tumura udah gue anggap bagian dari hidup gue. Jadi gue pastikan lo gak akan menang lawan gue. Apalagi mau ngalahin penampilan lo itik buruk rupa gak bakal berubah jadi angsa. Gue yang akan jadi pusat perhatian di acara pembukaan kafe. Wilona pun lalu pergi dengan wajah marah. Naila pun jadi mengernyit bingung. Sementara itu Azka yang berada di tempat lainnya lalu menemui Edwin. Edwin pun jadi heran. Tumben lu ngajak gue ketemuan. Biasanya lu larang-larang gue kemari. Butuh temen. Azka malah mencengkram keras baju Edwin sambil bilang, dasar pengacau. Kenapa lo ceroboh? Naila sudah tahu soal tato kita. Kamu sudah bahayakan kita berdua. Edwin malah tersenyum sinis sambil kemudian menepis tangan Azka yang mencengkram keras bajunya. Edwin pun lalu bilang, tugas gue udah selesai. Sekarang giliran tugas lu yang atur agar Naila tidak curiga. Karena Naila sekarang sudah berani ketemu sama Bas Hendra. Jadi nggak menutup kemungkinan Naila bakal ketemu lagi dan tanya soal tato. Jika sudah begitu maka Bas Hendra bakal tahu jika saksi Matthew masih hidup. Azka pun jadi terdiam. Sementara Edwin lalu balas menatap tajam Azka sambil bilang, kalau Bos Hendra tahu, lu tahu kan apa yang bakal terjadi? Kita berdua bakal mati. Habis itu Naila yang mati. Azka pun kaget dan jadi cemas memikirkan Naila. Sementara itu Edwin lalu pergi menemui Hendra yang masih bersama Tumor di tempat meet up. Dan cerita pun terpaksa Mince akhiri sampai di sini. Gimana guys? Makin seru kan ceritanya? Mince tunggu komentarnya. Dan buat yang baru gabung, sekali lagi Mince ingetin. Jangan lupa klik like, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Mince doain jadi orang tajir, terhindar dari orang-orang bau anyir yang suka nyinyir dan pastinya nggak akan ketinggalan update cerita cinta di dalam perjuangan.